Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, saya di sini ingin mempresentasikan proposal saya mengenai pengaruh penambahan daun teh untuk menurunkan kadar lemak dan kadar kolesterol pada sapi Eva atau Friesian Holstein. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fabian Arya Maulana. Nah, seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Seiring dengan banyaknya permintaan konsumen akan kebutuhan pokok yang terus beragam. Salah satunya yaitu daun teh hijau. Nah, daun teh hijau ini kan bergizi ya, memiliki kandungan gizi yang begitu tinggi maupun dia senyawa kimianya itu juga tinggi pula. Kandungan antioksidan yang tinggi pada daun teh hijau sangat ampuh dalam meningkatkan metabolisme yang akan mengurangi lemak pada tubuh. Nah, teh hijau juga bermanfaat untuk menekan keinginan ternak untuk selalu makan. Jika kadar lemak tinggi, maka akan berpengaruh pada kolesterol susu yang tinggi pula. Nah, di sini rumusan masalah yang ingin saya ambil adalah bisakah atau dapatkah teh hijau itu menurunkan kadar lemak ataupun kadar kolesterol pada susu di sapi FH. Hipotesis yang saya ambil itu yang pertama, pemberian daun teh hijau itu bisa menurunkan kadar lemak pada susu sapi. Terus ada pula beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemberian daun teh untuk pakan sapi, untuk susu sapinya. Nah, ini kerangka pikirnya. Kerangka pikir yang saya buat itu, yang pertama, kolesterol dan lemak yang berlebih dalam dinding pembuluh darah dan akan mengakibatkan kegemukan atau obesitas pada ternak. Bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pakan yang diberikan, faktor genetik ataupun dari manajemen pemeliharaannya. Lalu pemberian daun teh hijau sebagai pakan tambahan untuk sapi FH. Maka dari itu ditambahkan daun teh hijau karena daun teh hijau itu mengandung mangan untuk membantu penguraian gula menjadi energi. Nah, dengan pemberian daun teh hijau diharapkan dapat membantu menurunkan kadar lemak ataupun kolesterol. Nah, ini tinjauan pustaka yang saya ambil, yang saya kutip itu dari proposal hanya dua, yaitu dari Ali tahun 2005 dan Yoshino et al. Tahun 1994. Kalau dari Ali 2005 ini, dia jurnalnya itu saya kutip tentang feed aditif, sedangkan kalau Yoshino itu kandungan dari teh hijau itu sendiri. Nah, berikutnya metodologi penelitiannya. Nah, materinya ini ada sapi Eva 20 ekor yang berumur 3,5 tahun dan daun teh hijau yang diperoleh. Perlakuan ini saya melakukan 4 perlakuan, yaitu pakan campuran tanpa daun teh hijau, terus ditambahkan 10%, 15% dan 20% teh hijau. Terus variabel yang diukur itu ya pasti kadar lemak dan kadar kolesterol pada susu sapinya. Metode analisisnya ini meliputi ada rancangan penelitian, ada model matematik, ada analisis data, maupun ada uji lainnya. Nah, ini yang kerangka operasional ya, atau langkah-langkahnya yang akan saya lakukan, yaitu sapi Eva yang 20 ekor berumur 3,5 tahun dikumpulkan dan didereka untuk diberi pakan. Nah, pakan diberikan pada sapi itu berupa rumput dan daun teh hijau dengan penambahan 10%, 15% dan 20%. Nah, ini dilakukan 5 kali ulangan untuk melihat berbagai dampak yang terlihat pada sapi tersebut. Lalu dilakukan uji kadar lemak dan kolesterol pada susu sapinya. Nah, dan hasil akhirnya pula diharapkan dapat menurunkan kadar lemak dan kadar kolesterol pada susu sapi FH-nya. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis atau dipikirkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.